Zahra dengan NIM 111125074 dari kelas I mata kuliah Bahasa Indonesia ingin menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku. Hai Dina, Ibu perhatikan kamu sering menggunakan bahasa tidak baku saat berbicara. Apakah kamu tahu apa itu bahasa baku? Bahasa baku itu kayak bahasa yang sopan ya, Bu, yang biasanya dipakai waktu upacara atau pidato. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan berdasarkan kaidah, pedoman, atau aturan yang telah ditetapkan dan diakui secara resmi, seperti ejaan, tata bahasa, dan kamus. Bahasa baku umumnya dipakai dalam situasi formal seperti surat resmi, perundang-undangan, karangan ilmiah, dan pidato resmi. Lalu, Bu, apa fungsi dari bahasa baku itu? Kenapa kita harus menggunakan bahasa baku? Fungsi bahasa baku adalah untuk mempersatukan penutur dari berbagai daerah menjadi penanda identitas dan kekhasan bangsa, menunjukkan kewibawaan penutur, serta menjadi kerangka acuan untuk penggunaan bahasa yang benar. Kemudian, ciri-cirinya apa saja, Bu? Ciri-ciri bahasa baku adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah dan asing, memiliki bentuk tetap, sesuai kaidah ejaan dan tata bahasa, tidak rancu atau pleonastis, serta bukan bahasa percakapan, dan penggunaannya bersifat formal seperti dalam dokumen resmi, pendidikan, dan media massa. Saya masih kurang paham, Bu. Ibu bisa gak ya memberi contoh bahasa baku yang salah dan yang benar? Contoh kata baku antara lain aktivitas bukan aktivitas, analisis bukan analisa, apotek bukan apotik, asas bukan azas, dan efektif bukan efektif. Oh begitu, Bu. Jadi kalau saya bilang enggak bisa itu termasuk bahasa tidak baku ya? Tepat sekali, kata enggak merupakan bentuk tidak baku dari kata tidak. Begitu juga kata gimana, bentuk bakunya adalah bagaimana. Kalau saya bilang aku mau nanya sesuatu, itu salah juga ya, Bu? Tidak salah kalau kamu berbicara dengan teman sebaya, tetapi dalam konteks resmi di kelas, sebaiknya gunakan bahasa baku. Saya ingin bertanya sesuatu. Oh, jadi kalau berbicara dengan guru atau saat presentasi, saya harus pakai bahasa baku ya, Bu? Benar sekali, misalnya bukan udah selesai Bu, tetapi sudah selesai Bu. Bukan mengerti Bu, tetapi mengerti Bu. Wah, ternyata banyak juga ya, Bu, kata yang harus diperhatikan. Saya jadi paham sekarang. Bagus Dina, yang penting kamu mulai membiasakan diri menggunakan bahasa baku, terutama dalam situasi resmi. Itu akan membuat kamu terlihat sopan dan cerdas dalam berbahasa. Terima kasih Bu Rani, mulai sekarang saya akan berusaha menggunakan bahasa yang baku dan benar. Sama-sama Dina, Ibu senang kamu mau belajar memperbaiki cara berbahasa. Kamu juga harus memberitahu teman-teman kamu tentang bagaimana penggunaan bahasa baku yang baik dan benar ya. Baik Bu Rani, kalau begitu Dina segera pamit pulang ya Bu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Bu. Sampai bertemu besok Bu. Baik Dina, sama-sama. Hati-hati di perjalanan pulang ya. Sampai jumpa besok.